Hari itu, Virat dan Sai membawa Karisma ke rumah Sai, lalu Usa yang kaget bertanya apa yang terjadi padanya. Sai mengatakan bahwa dia akan memberitahunya nanti, dan meminta Usa untuk membawa Karisma masuk. Sai mengantar Virat keluar rumah dan mengucapkan terima kasih padanya, tapi Virat berkata, "Akulah yang harus berterima kasih padamu karena kau telah membantu Karisma, dan aku ingin meminta maaf atas kelakuan buruk Bhavani. Aku berjanji akan membantumu jika kau membutuhkan bantuan di masa depan." Sai mengatakan, "Jika memang kau ingin membantuku maka kau harus melakukan puja bersamaku untuk memperingati kematian putra kita." Virat langsung menolak permintaan Sai dan memutuskan untuk pergi. Sai berpikir ada sesuatu yang salah dan langsung menghubungi Jagtab untuk meminta bantuan. Di satu sisi Virat telah sampai di rumah dan baru membuka pesan yang dikirim oleh Anandi. Virat menghubunginya dan meminta Anandi untuk tidak khawatir karena semuanya baik-baik saja. Saat itu Paki datang dan Virat langsung mengakhiri panggilan teleponnya. Paki berkata, "Aku datang untuk mengambil pakaianku dan kau bisa melanjutkan panggilan telepon tersebut." Virat menghentikan Paki dan memintanya untuk tidak salah paham. Paki mengatakan, "Kau menolong Sai di saat kami terjebak di dalam bis, dan sekarang di saat aku tidak bisa melahirkan seorang anak lagi kau malah mendukung Sai dan menangis dalam pelukannya." Virat mengungkapkan bahwa Paki telah salah paham terhadapnya, tapi Paki terus mengajukan beberapa pertanyaan dan meminta Virat memberitahu alasannya kenapa dia memeluk Sai. Di sisi lain Sai berada di sebuah kafe bersama Jagtab dan mengungkapkan, bahwa dia ingin mendapatkan informasi tentang putra kandungnya yaitu Vinayak dari panti asuhan Bal. Jagtab mengatakan, "Kau tidak usah khawatir karena aku memiliki seorang teman yang bekerja di sana sebagai pelayan, dan aku yakin dia bisa membantu kita." Sai merasa senang dan sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengannya. Di rumah Kafan, Virat meminta maaf pada Paki karena dia tidak bisa memberitahu alasannya kenapa dia memeluk Sai. Paki berkata, "Kau tidak pernah setia terhadapku sehingga aku tidak bisa mengharapkan hubungan apapun darimu." Setelah Paki meninggalkannya, Virat berkata, "Aku sedih karena Paki salah paham padahal aku melakukan semua ini untuk menjaga perasaannya, karena jika dia mengetahui bahwa Vinu adalah putra kandungku dengan Sai maka dia akan semakin hancur." Di tempat lain, Sai datang menemui seseorang dan Jagtab memperkenalkan padanya. Jagtab menceritakan tujuannya menemui Fada dan meminta Sai menunjukkan foto Virat. Sai memberikan ponselnya dan bertanya, "Apakah laki-laki itu pernah mengunjungi panti asuhan Bal?" Fada mengatakan, "Laki-laki itu sering mengunjungi panti asuhan dan terakhir kali di saat dia datang, Anandi memintaku untuk membawakan barang-barang milik Vinayak, dan pria itu menangis sambil memegang pakaian Vinayak." Sai menunjukkan pakaian Vinayak di ponselnya dan bertanya pada Fada apakah pakaian itu yang dia maksud. Fada mengatakan iya sehingga Sai emosional dan berpikir, kenapa Virat berbohong padanya. Setelah itu Sai kembali ke rumah dan melihat Karisma bersedih karena bayinya telah keguguran. Sai berbagi kesedihan yang sama dengan Karisma setelah kehilangan putranya yaitu Vinayak, dan mengingat kembali saat dirinya meninggalkan rumah Kafan 7 tahun yang lalu. Tak lama Virat membawa Mohit ke rumah Sai dan hal itu membuat banyak pertanyaan dalam benak Mohit. Virat memintanya untuk menunggu dan menekan bel rumah tersebut, lalu Karisma membuka pintu dan mengejutkan Mohit karena dia berada di sana. Setelah berkumpul di ruang tamu, Mohit meluapkan amarahnya pada Karisma karena meninggalkan dirinya hanya demi lelaki lain dan mengatakan, "Kau mengalami keguguran dan aku tidak tahu anak siapa yang ada di dalam rahimmu itu." Karisma hanya terdiam sehingga Sai berkata, "Seorang pria selalu menuduh wanita tidak berkarakter jika dekat dengan lelaki lain, tapi yang harus kalian ingat bahwa seorang wanita selalu tahu siapa ayah dari bayinya." Rasa sakit ini bukan hanya dirasakan oleh Karisma, tetapi milik kalian berdua karena bayi itu milikmu. Sai secara emosional menggambarkan apa yang dialami seorang wanita tanpa suaminya dan meminta Mohit untuk mendukung istrinya, sebelum dia menyesali apa yang telah terjadi. Dengan penuh keseriusan, Virat mendengarkan ucapan Sai dan bisa merasakan rasa sakit yang dia alami selama berpisah darinya. Sai meminta Mohit untuk merasakan rasa sakit istrinya dan mendukungnya, atau dia akan kehilangan Karisma jika dia terus bersikap keras kepala. Sai pun meminta mereka berdua berbicara satu sama lain dan meninggalkan ruang tamu. Virat mencoba berbicara dengan Sai dan berkata, "Aku merasa bahwa kau seolah-olah ingin menanyakan sesuatu padaku." Sai mengatakan bahwa waktunya sudah terlambat untuk mengajukan pertanyaan. Virat berkata, "Meskipun terlambat pertanyaannya akan tetap sama, apakah kau ingat di saat kau meninggalkan rumah bersama Vinayak sampai mengalami kecelakaan yang mengerikan?" Sai mengatakan, "Kau tidak dapat memahami rasa sakitku dan aku ingin kau melakukan puja kematian Vinayak denganku."
Virat berkata, "Mengapa kau selalu mengingatkanku pada hari yang paling menyakitkan dalam hidupku, dan membuatku menyadari bahwa aku kehilangan putraku?" Sai bertanya, "Apakah begitu mudah bagimu untuk melupakan putramu, dan kau harus melakukan puja dengan cara apapun karena aku tahu bahwa kau tidak mungkin bisa melupakannya?" Virat berkata, "Kau meminta satu hal padaku dan sekarang memaksa agar aku memenuhi permintaanmu." Sai mengatakan, "Ini adalah hakku dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan untuk melakukan puja besok." Saat itu Mohit kembali bersama Karisma dan memberitahu Virat bahwa Karisma ingin tinggal di rumah Sai untuk beberapa hari, karena ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Mohit juga menemui Sai dan mengatakan, "Aku ingin mengucapkan terima kasih padamu, karena telah membantu kami di saat seluruh keluarga memperingatkan untuk tidak mencampuri urusan kami lagi." Sai berkata, "Aku ikut merasa senang melihat kalian berdua telah menyelesaikan kesalahpahaman dan bersatu kembali." Tak lama kemudian, Sai mengunjungi kuil untuk melaksanakan upacara kematian Vinayak. Tanpa sengaja mobil yang dikendarai Virat melintas dan Vinu meminta Virat untuk menghentikannya. Vinu keluar dari mobil dan berlari menuju kuil untuk menemui Sai tanpa memperdulikan jalanan di sekelilingnya. Saat itu sebuah mobil melaju dan hampir menabrak Vinu sehingga Virat ketakutan, namun ternyata semua itu hanyalah mimpi buruknya. Virat pergi menemui Vinu yang tidur bersama Paki dan memeluknya karena sangat mengkhawatirkannya. Virat berpikir bahwa Sai akan melakukan upacara untuk putra mereka yang masih hidup. Jika itu akan berdampak buruk pada Vinu maka aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Keesokan harinya, Vinu menunjukkan seni tanah liatnya di hadapan keluarga yang sedang berkumpul di meja makan. Sivani memuji karyanya dan mengatakan, "Kau adalah seorang seniman dan bagaimana kau bisa mengembangkan hobimu?" Vinu berkata, "Aku harus mendapatkan tugas sekolah, dan itulah sebabnya aku menyiapkan model tanah liat kedua orang tuaku." Aswini juga memuji karyanya dan mengatakan, "Aku yakin kau akan mendapatkan nilai A+ di sekolah, dan harus mengikuti sebuah kompetisi karena aku yakin kau akan memenangkannya." Vinu bergegas pergi menyiapkan tugas sekolahnya, dan meminta Aswini menyiapkan makanan tambahan untuk Safi karena Sai sedang sibuk untuk melakukan puja. Aswini setuju dan berpikir puja apa yang dilakukan oleh Sai. Bhavani berkata, "Sai telah merampas ahli waris keluarga Kafan tepat pada hari ini, dan aku mengutuknya karena telah membawa bayi Vinayak." Virat tersedak mendengar ucapannya sehingga membuat semua orang khawatir. Bhavani berpikir untuk mengatur puja di rumah, sedangkan Aswini tidak setuju dan berkata, "Kita telah mengambil keputusan dan menganggap Vinu sebagai anak dari keluarga Kafan, jadi untuk apa melakukan puja?" Paki juga berkomentar dan mengatakan, "Vinu adalah ahli waris sah dari kami dan itulah sebabnya kami tidak akan melakukan puja kematian bayi Vinayak." Bhavani berkata, "Vinu adalah anak angkat dan kita sudah kehilangan bayi laki-laki itu, lagi pula kita tidak akan mendapatkan masalah jika melakukan puja tersebut, dan berharap kebahagiaan kita akan kembali lagi." Sontak Virat marah dan mengatakan, "Aku sudah berulang kali berbicara untuk tidak melakukan puja tersebut," dan pergi meninggalkan meja makan dengan penuh emosi. Semua orang bingung melihat sikapnya tersebut, sedangkan Bhavani berpikir kenapa Virat semarah itu mendengar tentang puja kematian putranya. Di perjalanan, Virat memikirkan ucapan Bhavani yang ingin melakukan puja kematian Vinayak sehingga pandangannya tidak fokus. Virat membayangkan melihat Vinu di tengah jalan dan hampir menabraknya, namun Virat berhasil injak rem dan anak laki-laki itu selamat. Virat yang ketakutan berpikir bahwa dia tidak akan membiarkan Sai melakukan puja karena putra mereka masih hidup. Di satu sisi, Sai sudah duduk di kuil untuk memulai puja sambil mengingat kembali kelahiran Vinayak. Sai menyebutkan nama Vinayak sambil memegang rempah-rempah puja dan hendak melemparkan ke dalam api suci, namun tiba-tiba Virat datang menepis tangannya dan membuat Sai terkejut. Sai berdiri dan mempertanyakan kenapa Virat merusak pujanya. Virat berkata, "Puja ini akan berdampak buruk pada putra kita karena dia masih hidup." Sai mengatakan, "Aku sudah mengetahui bahwa kau berbohong, dan itulah sebabnya aku melakukan puja untuk umur panjang kehidupan putra kita." Virat terkejut mendengar ucapannya, sedangkan Sai berkata, "Aku tahu putra kita masih hidup, dia berada di panti asuhan Bal dan diadopsi oleh seseorang. Bahkan kau tahu bahwa putra kita masih hidup dan menangis sambil memegang pakaian Vinayak. Tapi aku tidak tahu kenapa kau menyembunyikan kebenaran ini dariku. Sekarang kau harus berbicara yang sebenarnya di mana putra kita berada." Virat mengingat kembali kesedihan yang dialami Paki sehingga Virat hanya terdiam dan tidak bisa berbicara apapun. Tapi Sai terus mendesak Virat untuk mengungkapkan kebenaran itu padanya. Terlihat Jaktab datang dan meminta Sai untuk tidak memaksa Virat, karena dia tidak akan pernah mengungkapkan di mana Vinayak berada. "Fada telah menghubungiku dan mengungkapkan siapa yang telah mengadopsi Vinayak,
dan aku ingin Virat mengungkapkan kebenaran itu pada Sai sebelum dia mengetahuinya dari orang lain. Virat menatap wajah Sai yang penuh kesedihan karena ingin bertemu dengan putra kandungnya, sedangkan Jaktab bertanya pada Virat. Kenapa kau menjauhkan seorang anak dari ibunya padahal kau sudah melihat bagaimana Sai menangis untuk putranya? Aku akan menghitung sampai angka 3, kemudian mengungkapkan kebenaran ini jika kau tidak mengatakannya. Jaktab mulai menghitung angka 1 dan 2, namun saat dirinya ingin menyebutkan angka 3, Virat menghentikan dengan mengangkat tangannya dan berkata pada Sai. Apa yang kau katakan itu adalah benar bahwa Vinu masih hidup dan dia bersama kita. Sai bingung dan mempertanyakan apa maksud dari ucapannya. Virat berkata, anak kita Vinayak adalah anak sama yang aku adopsi dengan Paki. Vinayak yang kita kenal selama ini adalah anak kita berdua. Sai menjadi emosional dan menangis dalam pelukan Virat sambil mengingat momen kebersamaan yang telah dilaluinya bersama Vinu dari awal pertemuan mereka, merawatnya sampai bisa berjalan lagi, dan mengikuti perlombaan balap lari sampai Vinu ingin memanggil Sai dengan sebutan ibu. Sai bertanya pada Virat, bagaimana mungkin kau menyembunyikan rahasia sebesar itu dariku? Virat berkata, aku ingin memberitahu Paki terlebih dahulu tapi sebelum aku berhasil mengungkap kebenaran itu, Paki masuk rumah sakit dan harus menjalani operasi pengangkatan rahim, sehingga aku merahasiakan semua ini sampai situasinya kembali normal, karena aku tidak ingin Paki semakin hancur.